Medina Zain, informasi yang disampaikan pihak rumah sakit ke saya oleh Kasubag Hukum, ya, Kasubag Hukum, apa namanya? Pak Aed, sarjana hukum, Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Bandung Barat. Pak Aed mengatakan ke saya, Pak Rasman, Ibu Medina Zain sudah dirawat oleh pihak keluarga. Tentang diagnosanya, silakan Bang Rasman atau Pak Rasman komunikasi dengan pihak keluarga. Maka pada hari Senin kemarin saya berangkat ke Bandung, saya komunikasi dengan pihak keluarga Medina, dan yang menangani Medina itu sekarang ini adalah kakeknya. Di bawah pengawasan keluarganya, terutama ibunya, namanya Ibu Tin. Oke. Dan apa sakitnya? Apa sakitnya Medina? Saat ini Medina sakitnya tetap, yaitu bipolar. Bipolar yang nanti secara terang saya akan mendengarkan percakapan orang tua Medina kepada saya, atau kiriman voice note-nya untuk kalian bisa dengar sama-sama. Tapi intinya bahwa Medina belum bisa beraktivitas seperti sedia kala, belum bisa berpikir yang berat-berat, dan masih mengikuti program healing. Masih butuh beberapa saat. Dan saya juga sudah komunikasi dengan bapaknya Medina, sekarang lagi sakit ayahnya. Ayah juga bilang, Pak Rasman tolong tanya mamanya. Saya juga sudah komunikasi dengan saudara Tengku, yang oleh seseorang menyebut love segala macam. Dia pun sudah marah. Saya jelaskan, Tengku itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Medina, di luar hubungan bisnis. Jelas ya? Tengku itu sudah punya keluarga. Jadi jangan ada fitnah terhadap dia. Kemudian Lukman juga baru tadi telepon saya 2 jam yang lalu, menjelaskan juga akan segera memberi bantuan kepada Medina. Bantuannya seperti apa? Saya belum diberitahu. Kemudian Mbak Ayu Azhari juga tadi baru WA saya dari Finlandia, menanyakan kabar Medina, dan dia berdoa biar ini bisa cepat selesai. Jadi keluarga bersepakat, tolong sabar sampai Medina sehat. Insya Allah hal-hal lain akan diselesaikan, karena harapan mereka pun Medina bisa menyelesaikan. Dana pribadi saya juga masih terpakai, dana pribadi orang tua Medina juga masih terpakai. Sedangkan rekening yang ada di MD Glowing, karena Medinanya sakit belum bisa kita apa-apain. Apakah benar uang itu ada atau tidak? Itu pengakuan Medina ke saya, dan itu pengakuan Medina kepada keluarganya. Benar tidaknya nanti kita lihat. Tapi yang pasti Medina belum bisa diajak bicara dan dimintai pendapat terhadap kasus. Apakah Medina tahu? Tahu. Kalau begitu gimana keadaan dia? Antara stabil dan tidak stabil. Nah, karena itu dokter menyarankan dia dipertemukan dulu dengan anaknya untuk menghibur dirinya. Jadi dia masih berada pada pikiran yang tidak stabil dan menyampaikan sesuatu yang tidak berat. Nah, ini bunyi percakapannya. Kenapa kemarin tidak langsung muncul ke media? Karena dari saran dokter spesialisnya istirahat dulu, healing. Harusnya dari tim di sana humas rumah sakit 2 minggu healingnya, di mana boleh istirahat di. Ini suaranya ibunya Medina ya, Ibu Tin ya, tadi. Rumah sehat gitu, melihat ada yang nanam buah atau bunga atau panen atau memelihara, itu 2 minggu katanya healingnya itu kemarin. Cuma ada pertimbangan lain dari bapak dokter spesialisnya kemarin, dari dokter spesialisnya bilang, spesialis psikiatri, enggak, istirahat, gabung dengan keluarga, ibu yang mendukung, yang sangat dekat emosional, anak itu juga sama menyembuhkan kok. Nggak mesti di rumah sehat aja katanya gitu kemarin pertimbangannya, asal
jauhi media dulu, jauhi pemberitaan, dan jangan ada tekanan-tekanan karena itu juga kan akan bukan memperberat, udah mah diobati capek-capek katanya, masa harus ada gangguan lagi, kasihan gitu. 2 minggu Jumat harus kontrol, 2 minggu lagi Jumat depan gitu, 2 minggu harus healing dulu kata dokter. Nah kata dokternya, Bu, saya aja dokternya kasihan lihat Medin, katanya udah jatuh ketika tangga, diinjak kepala diludahin pula, kasihan lah Bu, katanya. Saya dokternya aja kasihan yang merawatnya. Jadi dokternya namanya dokter Ade ya? Gitu. Ya Gusti ya? Dokter Ade tadi ya? Dokter Ade tadi katanya. Ya, ini kan banyak Ade kan? Ibu, Dokter Ade tadi dulu. dokternya kasihan, tolonglah kasih kesempatan untuk sehat gitu. Nah setelah adanya COVID, perusahaannya makin anjlok, udahlah ada beberapa temennya melaporkan bahwa Medin udah bilang kalau loncat itu enak. Mungkin sekarang kalau ditanya dia, nggak senang bicara itu, bisa aja seperti itu. Kalau loncat itu enak dari hidung tinggi, dengan butuh maksudnya itu halusinasi siap loncat. Itu sudah ke tahap yang mau di episode paling berat, bipolar depresi gitu. Itu terima kasih kepada Bang Hasman yang sudah menanyakan kesehatan Medin, mohon doanya. Juga kepada teman-teman di keluarga Fisiot, semoga Allah memberikan jalan atas kecerobohan Medin bisa membereskannya pun kayak aku, karena tidak ada yang nggak mungkin di hadapan Allah. Kalau memang itu suatu bukti pertanggungjawaban dari kecerobohan dia di saat sakit, Allah Maha Tahu. Terima kasih Bang. Jadi dia itu bipolar depresi disorder ya. Dan rekam medisnya juga sudah dikirim tadi ke saya. Dari ringkasan pasien ini ada semua. Diperbolehkan pulang dari RSJ-nya kapan? Hari Jumat kemarin. Abang berarti setelah dia pulang belum berkomunikasi atau bertemu langsung dengan Tidak dia? boleh, tidak boleh. Selama 2 minggu ya? Bang? Iya ini 2 minggu ini belum boleh. Ini suratnya dari rumah sakitnya komersial. Ini dia. Bolehkan sebentar. Jadi Yang mana Bang? yang ini aja deh, ya, ini gelap. Oke. Ini rumah sakit ya, medis, ini dokternya. Sudah diizinkan pulang dengan pertimbangan apa kata dokternya? Dalam program ini, Program ini. program healing dan penyembuhan juga. Kemudian nih masih ada nih, ini bahasa kedokteran ini. Berarti hingga saat ini sudah ada kemajuan ya berarti Bang? Ya, Sudah berapa persen dari kondisi sebelumnya? kalau menurut penjelasan ke saya 25%. Baru 25%. 25% karena dia masih suka misalnya cerita gimana ya kalau katanya kalau loncat dari gedung tinggi enak gitu. Nah, jadi kan ngeri kan, makanya dia dijaga terus. Nah dijaga, diawasi oleh keluarga dan bagaimana teknik di sana yang pasti keluarga berdoa dia cepat sembuh, karena mama juga sudah bilang bahwa ya kalau cepat selesai dia bisa berpikir lagi, insya Allah bisa diselesaikan. Karena selama ini mama juga berbisnis sama dia pinjamkan uang sama dengan saya, dia juga makanya dia itu tadi jatuh ketimpa tangga. Nah Lukman lah sekarang yang saya harapkan bisa menyemangati ini. Cuma Lukmannya lagi ngatur waktu untuk ketemu saya. Saya berusaha untuk Lukman bisa ketemu sama Medi agar ini, apalagi ada tuduhan-tuduhan Lukman itu seolah-olah ikut menikmati, dan Lukman itu udah geram sekali ya kan. Tapi itu urusan Lukman, itu saya tidak berada pada posisi. Cuma sebagai abangan saya ingin Lukman itu memang menempati posisi sebagai suami yang masih bertanggung jawab untuk istrinya, kan masih istrinya. Karena saya belum tahu ya gugatan cerai si Medi kembali lahir, karena Medi juga dalam keadaan sakit, tentu nggak bisa dimintai keterangan oleh majelis kan. Orang sakit bagaimana mau dimintai keterangan, dan jangan-jangan keterangannya nanti nggak benar, hakim nggak benar putus kan. Begitu, cukup ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.